got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi, NIM 2460156 dari Universitas Indonesia Timur, akan mempresentasikan tentang pemilu. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan berjudul Pemilihan Umum sebagai Pilar Demokrasi Indonesia dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademis sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai penting pelaksana pemilihan umum atau pemilu dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta mencerminkan keterlibatan aktif dalam proses politik. Pengertian pemilu. Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu adalah proses di mana rakyat menggunakan hak politiknya untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif secara demokratis. Pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi tolak ukur keberlangsungan sistem demokrasi di suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah pemilu di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan demokratis. Namun, pelaksanaan pemilu pertama kali baru dapat terlaksana beberapa tahun setelah kemerdekaan. 1. Pemilu pertama tahun 1955. Pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR dan konstitusi. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena melibatkan banyak partai dan dilaksanakan cukup baik meskipun dalam kondisi politik yang belum stabil. 2. Pemilu di era Orde Baru. Setelah terjadinya pergantian kekuasaan ke Orde Baru, pemilu kembali diselenggarakan mulai tahun 1971 dan dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Namun pemilu di masa ini dianggap kurang demokratis karena adanya dominasi golongan karya Golkar sebagai partai pemerintah. Pembatasan partai politik hanya menjadi tiga, Golkar, PPP, dan PDI, serta kuatnya campur tangan pemerintah dalam proses pemilu. Reformasi dan pemilu era demokrasi. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pemilu 1999 menjadi simbol perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Pemilu ini dinilai lebih terbuka, jujur, dan adil dengan banyak partai politik yang ikut serta. Sejak saat itu, pemilu diadakan secara berkala dan semakin demokratis. Seiring waktu, pelaksanaan pemilu juga mengalami berbagai perubahan seperti 1. Pemilu langsung untuk memilih presiden mulai tahun 2004. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada juga mulai diterapkan sejak 2005. 3. Peningkatan peran KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. 4. Pemilu terbaru. Pemilu serentak mulai diterapkan pada 2019, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersama dengan pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini merupakan langkah menuju efisiensi dan konsolidasi demokrasi. Tujuan penyelenggaraan pemilu.
Penyelenggaraan pemilihan umum pemilu memiliki tujuan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya dan turut serta menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan wakil-wakil rakyat serta pemimpin negara secara sah dan konstitusional. Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain: 1. Mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi wujud nyata dari asas kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka dalam lembaga pemerintahan. 2. Menjamin pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis. Melalui pemilu, pergantian pemimpin dan wakil rakyat dapat dilakukan secara damai dan sesuai konstitusi tanpa kekerasan atau kudeta. 3. Memilih wakil rakyat dan pemimpin yang legislatif. Pemilu memberikan dasar legitimasi kepada para pejabat publik karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil memiliki kekuasaan hukum dan moral. 4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan pemilu, masyarakat didorong untuk aktif terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab. 5. Menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Pemilu yang berjalan secara adil dan transparan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang pada akhirnya menjaga stabilitas negara. 6. Melahirkan pemimpin yang aspiratif dan akuntabel. Melalui pemilu yang sehat, diharapkan muncul pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bersih dan bertanggung jawab, dan menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu umum pemilu di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip demokratis agar hasilnya sah, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat. Prinsip-prinsip ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap pelaksanaan pemilu. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 1. Langsung. Pemilu memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Artinya, pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri secara bebas kepada calon yang diinginkan. 2. Umum. Pemilu bersifat umum. Artinya, semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. 3. Bebas. Dalam memberikan suara, pemilih tidak boleh dipengaruhi, ditekan, atau dipaksa oleh pihak manapun. Pilihan sepenuhnya hak pribadi memilih. 4. Rahasia. Pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga tidak ada pihak manapun yang mengetahui atau mengintervensi isi suara yang diberikan. 5. Jujur. Pemilu harus dilaksanakan dengan kejujuran oleh seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggaraan, peserta maupun pemilih, agar hasilnya sah dan dapat diterima. 6. Adil. Semua peserta pemilu diperlakukan sama dan tidak ada yang diistimewakan. Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan menjamin keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Macam-macam sistem pemilu. Sistem pemilu adalah cara yang digunakan untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi dalam lembaga legislatif atau untuk menentukan pemenang dalam pemilihan eksekutif. Berbagai negara memiliki sistem pemilu yang berbeda, tergantung pada bentuk pemerintahan dan tujuan politiknya. Secara umum terdapat 3 macam sistem pemilu yang dikenal di dunia, termasuk yang pernah atau sedang diterapkan di Indonesia, yaitu 1. Sistem mayoritas. Sistem ini menetapkan bahwa calon yang mendapatkan suara mayoritas lebih dari 50% akan terpilih sebagai pemenang. Terdapat 2 jenis. 1. Sistem pluralitas. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak meskipun tidak mencapai 50% langsung menang. Contoh sistem di Inggris dan Amerika Serikat. 2. Sistem mayoritas absolut. Pemilihan 2 putaran. Jika pada putaran pertama tidak ada yang mendapatkan 50%, maka dilakukan putaran kedua dengan 2 kandidat suara terbanyak. Sistem ini digunakan dalam Pilpres di Indonesia. Kelebihannya yaitu 1. Mudah dipahami. 2. Stabilitas yang politik yang cenderung terjadi. Kekurangannya 1. Tidak memiliki seluruh suara pemilih serta proprietas. 2. Partai kecil cenderung tidak terakomodasi. 2. Sistem proporsional. Dalam sistem ini, kursi di parlemen
dibagi secara proporsional sesuai jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Contoh penerapan, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka di mana pemilih memilih lebih langsung calon legislatif bukan hanya partainya. Kelebihannya, satu, lebih mewakili keragaman suara rakyat. Dua, partai kecil memiliki peluang masuk parlemen. Kekurangannya, satu, banyaknya partai dapat menyebabkan koalisi yang tidak stabil. Dua, proses penghitungan suara lebih kompleks. Tiga, sistem campuran. Sistem ini menggabungkan unsur mayoritas dan proporsional. Sebagian kursi diambil dari sistem distrik mayoritas dan sebagian lagi dari daftar partai proporsional. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Jerman dan Jepang. Kelebihannya menggabungkan keunggulan dua sistem representatif dan juga mendorong akuntabilitas individu. Kekurangannya lebih kompleks dan dalam pelaksanaan dan perhitungan. Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari segi representasi, efisiensi, maupun stabilitas politik. Satu, kelebihan sistem pemilu di Indonesia. Lebih demokratis. Pemilih memiliki hak langsung untuk memilih calon legislatif, bukan hanya partainya. Sistem proporsional terbuka. Hal ini memperkuat keterlibatan rakyat dalam menentukan wakilnya. Dua, representatif. Dengan sistem proporsional, partai-partai kecil pun memiliki peluang untuk mendapat kursi, sehingga suara rakyat lebih tercermin dalam komposisi legislatif. C. Transparan dan akuntabel. Dengan sistem terbuka, calon legislatif bersaing secara langsung dan dituntut untuk dikenal oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pribadi. D. Mengurangi dominasi partai tunggal. Sistem ini mendorong keragaman dan mencegah hegemoni satu partai seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Dua, kurangnya sistem politik di Indonesia. Biaya politik tinggi. Karena calon bersaing langsung, mereka cenderung mengeluarkan dana besar untuk kampanye yang berisiko memicu politik uang. B. Persaingan internal dan tidak sehat. Sistem proporsional terbuka sering menimbulkan persaingan tidak sehat antar calon dalam satu partai karena mereka berbuat suara dari pemilih yang sama. C. Pemilih cenderung fokus pada popularitas. Alih-alih memilih berdasarkan visi misi atau program, pemilih cenderung memilih calon yang populer atau dikenal di media sosial. D. Fragmentasi politik. Terlalu banyak partai di parlemen membuat pembentukan koalisi sering tidak solid dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Kompleksitas teknis. Proses penghitungan suara menjadi lebih rumit karena banyaknya calon dan partai sehingga rawan kesalahan atau manipulasi. Integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu adalah salah satu faktor kunci dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan bertanggung jawab demi mewujudkan hasil pemilu yang sah dan dipercaya oleh masyarakat. Satu, pengertian integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas dalam konteks penyelenggaraan pemilu berarti sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi kejujuran, netralitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika. Penyelenggaraan pemilu harus bebas dari tekanan politik, korupsi, konflik kepentingan, dan pengaruh pihak tertentu. Dua, lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di Indonesia, lembaga penyelenggaraan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu. B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi jalannya pemilu agar sesuai aturan. C. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menanggapi penyelenggaraan kode etik penyelenggaraan pemilu. 3. Ciri-ciri penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Netral dan tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun. B. Transparansi dalam setiap tahapan mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga perhitungan suara. C. Konsisten menegakkan aturan hukum dan etika. D. Terbuka terhadap pengawasan publik dan kritik. Bersedia bertanggung jawab atas kesalahan atau penyelenggaraan yang terjadi. 4. Tantangan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Tekanan dari elit politik atau pemerintahan. B. Praktik politik uang dan korupsi. C. Lemahnya sistem pengawasan internal. C. Kurangnya literasi hukum dan etika di kalangan petugas keamanan.
5. Upaya meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu. A. Rekrutmen penyelenggaraan yang ketat dan transparan. B. Pelatihan berkala mengenai etika dan profesionalisme. C. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggaraan oleh penyelenggara. E. Penguatan peran DKPP dan partisipasi masyarakat sebagai pengawas independen. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi menunjukkan sejauh mana rakyat ikut berperan aktif dalam menentukan arah pemerintahan melalui hak pilihnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. 1. Pengertian partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah keterlibatan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam seluruh proses pemilu, mulai dari penggunaan hak pilih, pengawasan hingga menjadi bagian dari penyelenggaraan atau saksi. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik, kepedulian terhadap masa depan bangsa, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Tingkat partisipasi pemilih di Indonesia. Beberapa contoh data. A. Pemilu 2004 sekitar 84%. B. Pemilu 2009 sekitar 71%. C. Pemilu 2014 sekitar 75%. Pemilu 2019 sekitar 81,97%, tertinggi dalam sejarah reformasi. Pemilu 2024 sementara angka pastinya masih dalam proses rekap dan evaluasi. 3. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. A. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik. B. Kepercayaan terhadap penyelenggara dan sistem pemilu. C. Kualitas calon dan partai politik. Akses informasi dan kampanye politik yang edukatif. Kondisi sosial politik dan keamanan. D. Pengaruh media sosial dan informasi digital. 4. Tantangan partisipasi masyarakat. Golput tidak memilih karena apatisme atau kecewa terhadap calon maupun sistem. Praktik politik uang yang merusak semangat demokrasi, kurangnya pendidikan politik terutama di daerah terpencil, disinformasi dan hoax yang membangkangkan politik. 5. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. A. Sosialisasi pemilu secara masif melalui media dan pendidikan politik. B. Penyelenggaraan akses dan proses pemungutan suara. C. Menjamin keamanan dan kenyamanan selama pemilu. Meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu. Mengajak generasi muda berperan aktif dalam pemilu. Kesimpulan, pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem pemilu yang digunakan yaitu sistem proporsional terbuka untuk legislatif dan mayoritas absolut untuk eksekutif, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga era reformasi saat ini, sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih demokratis, namun tanggung jawab tetap ada, seperti politik uang, golput, rendahnya literasi politik, serta integritas penyelenggara yang perlu terus dijaga. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.